Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita dipertemukan di dalam program Bina Belajar Ilmu Nahwu, sebuah program dari pesantren Maki Bandung. Dan insya Allah ini adalah merupakan pertemuan pertama di dalam program Belajar Ilmu Nahwu, di dalam program Ngawas Ngaji Online bersama pesantren Maki. Ya. Ngawas Maki insya Allah. Bersama saya Kurnia Rahmat, pengasuh pesantren Maki Bandung, Ketua Yayasan Amal Mata Hati, insya Allah. Hari ini kita akan mulai membahas kitab Al-Mukhtasaru fin Nahwi. Ya. Al-Mukhtasaru fin Nahwi adalah merupakan sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Ya. Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Beliau adalah seorang alim yang masih sangat muda sekali, kelahiran tahun 1985, ya, orang Mesir. Dan beliau adalah merupakan murid dari Syekh Wahid Abdissalam Bali, ya, hafizahumallahu taala, ya. Dan kitab ini kitab yang sangat baik bagi para pemula, ya, untuk mempelajari ilmu nahwi, ya, ilmu nahwu. Karena apa? Karena kitab ini beliau juga menjelaskan, ya, kitabun ghaniyun, ya, kitab yang kaya bil amsilati dengan berbagai macam contoh, wal jadawil, ya, tabel, wa tadribat, dan juga latihan-latihan. Insyaallah kita akan mulai hari ini kita belajar kitab ini, ya. Nanti akan ketahuan, ya, berapa pertemuan kita bahas kitab ini sampai dengan selesai insyaallah. Dan setelah selesai mempelajari kitab Al-Mukhtasaru fin Nahwi ini, kita akan lanjut dengan Asyarhul Muyassar li Alfiyati Ibnu Malik insyaallah, ya. Jadi syarah Muyassar untuk Alfiyah Ibnu Malik itu yang akan kita pelajari sebagai tadrij atau sebagai tingkatan, ya, di dalam belajar ilmu nahwu dalam program Bina, ya, belajar ilmu nahwu pada program Ngawas Maki Ngaji Online bersama pesantren Maki. Dan kita lanjut, ya, ke halaman 6. Ya, kita langsung saja ke halaman 6, yaitu At-Tamhid. Ya, At-Tamhid artinya persiapan. Ya, persiapan untuk mempelajari ilmu nahwu. Jadi pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tamhid terlebih dahulu, ya. Wa fihi faslani, dan di dalamnya terdapat dua pasal. Al-faslul awwalu mabadi'u ilmi nahwi, ya. Pasal yang pertama adalah mabadi, ya. Mabadi, landasan-landasan, ya, ilmu nahwi. Jadi ini dasar-dasar atau landasan-landasan di dalam kita mempelajari ilmu nahwi, dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya, apa yang menjadi landasan kita di dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Kemudian al-faslu tsani, ya, pasal yang kedua, ahamiyatu dirasati ilmin nahwi, ya. Ahamiyatu, urgensi, ya, dirasati ilmin nahwi, urgensi belajar ilmu nahwi. Apa yang menjadi urgensitas, ya, daripada mempelajari ilmu nahwu ini? Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Baik. Al-faslul awwalu mabadi'u ilmin nahwi, ya. Fasal yang pertama, mabadi, ya, landasan-landasan ilmu nahwi, ya, atau dasar-dasar ilmu nahwu. I'lam ya talibal ilmi, ya. Jadi i'lam, ya, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, ya, i'lam rahimani Allahu wa iyyaka, ya, ketahuilah, ya, semoga Allah menyayangi aku, ya, wa iyyaka, dan dirimu, ya.
annahu yanbagi, bahwasannya sudah sepatutnya, liman arada, bagi orang yang menginginkan, an yata'allama, mempelajari, ilman, satu ilmu, an ya'rifa mabadi'ahul asyrata, ya, untuk mengetahui dasar-dasarnya al-asyrata yang 10, ya, allati tusawwiru lahu zalikal ilma, allati yang tusawwiru, ya, menggambarkan, lahu baginya, zalikal ilma, ilmu itu. Jadi mabadi wal asyrah ini menggambarkan tentang apa, ya, ilmu tersebut, ya, kemudian bagaimana definisinya, ya, kemudian pembahasannya, hasilnya. Nah, itu, ya. Jadi ini adalah merupakan 10 landasan dasar bagi kita semua sebelum mempelajari satu ilmu. Kata Syekh, qabla syuru'i fihi, ya, qabla, sebelum, asyuru'i, masuk, ya, asyuru' maknanya adalah dukhul, qabla syuru'i fihi, sebelum masuk di dalam ilmu tersebut. Wa miman jama'a hadhil mabadi'a, wa miman, ya, dan dari sesiapa, jamaah hadhil mabadi'a, ya, mengumpulkan dasar-dasar ini, ya. Oh, dan ada orang yang, gitu, ya, jadi bukan dan dari siapa, dan ada orang yang jamaah, telah mengumpulkan, hadhil mabadi'a, ya, landasan-landasan ini, fi abyatin syi'riyatin, ya, dalam bait-bait syi'riyah, ya. Beliau kemudian menyusun, ya, jadi ada orang yang menyusun 10 mabadi ini di dalam bait-bait syi'riyah, ya. Bait itu ada 2 bentuk jamannya, ada abiyat, ada buyut, ya. Kalau baitun, ya, dengan bentuk jamak buyut itu artinya rumah. Tapi kalau bait, ya, bentuk jamannya abiyat, maka artinya adalah bait-bait syair, ya, fi abiyatin syi'riyatin, dan beliau adalah As-Soban, ya, nama beliau adalah As-Soban, ya, yang mana beliau tufiya, ini artinya tufiya, ya, tufiya bisa nanti alpin, ya, mi'ataini sita hijriyah. Di beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Rahimahullahu fi qawlihi. Semoga Allah menyayanginya fi qawlihi, ya, dalam perkataan beliau, ya. Ini adalah merupakan tarahum, ya. Tarahum artinya kalimat untuk kita bertarahum kepada orang yang telah wafat. Kata beliau, ya, inna mabadi'a, ya, kulli fannin asyrah, ya. Sesungguhnya landasan setiap fan, maksudnya cabang ilmu, ya, asyrah, ada 10. Al-haddu wal maudu'u summa samrah. Nah, al-haddu makna secara letterlek atau labziah artinya adalah batasan, ya. Tapi makna sebenarnya adalah ta'rif, dalam hal ini definisi, ya. Definisi, wal maudu'u, ya, kemudian temanya, ya, summa samrah, kemudian buah, ya, atau hasil dari mempelajari ilmu tersebut, ya. Jadi 1, 2, 3. Kemudian nisbatun wa fadluhu wal wadi, ya. Nisbatun, penisbatan pada siapa dinisbatkan ilmu tersebut, ya. Kemudian wa fadluhu, kemudian keutamaannya, wal wadi', ya, dan peletak dasar dari ilmu tersebut. Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Kemudian wal ismu, kemudian nama, ya, al istimdad. Ya, al istimdad artinya adalah sumber pengambilan dari ilmu tersebut, kemudian hukmu syari', ya, hukum syari', ya, terkait dengan ilmu tersebut. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, ya. Kemudian ada masail, ya, permasalahan-permasalahan, wal ba'du bil ba'di, ya, sebagian bagi sebagian yang lain, iktafa, ya, itu sudah mencukupi, ya. Wa man daral jami'a, maka barang siapa, ya,
yang telah memenuhi seluruhnya, maksudnya mengetahui seluruh cabang atau mabadi yang 10 ini, hadza syarafa, sungguh dia telah mencapai kemuliaan. Langsung itu maka pada pertemuan yang pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang mabadi al-ashrah ya fi fannil ilmi ya. Faman alima hadhil mabadi'a ya al-ashrata ya, maka barang siapa yang mengetahui ya, hadhil mabadi'a ya, landasan-landasan yang 10 ini, ahata bil ilmi ya, maka sungguh dia telah mengetahui bil ilmi ya, terkait dengan ilmu. Ahata artinya makna lafziahnya adalah melingkupi ya, atau meliputi ya, tapi maknanya sini adalah alima ya, alima bil ilmi wa tasawwarahu ya, dan menggambarkan baginya tasawuran jayyidan ya, dan menggambarkan baginya dengan penggambaran yang baik ya, mimma yu'ahiluhu ya, dari apa yang mempersiapkan dia ya, liddukhuli, untuk masuk fi dirasatihi ya, untuk masuk dalam mempelajari ilmu tersebut, dirasatan taksiliyatan, dengan pembelajaran yang berkesinambungan gitu ya. Jadi dirasah taksiliyah itu adalah dirasah yang berkesinambungan antara nazariyah dengan tatbikiyah. Apa itu nazariyah? Nazariyah itu teori ya. Kalau tatbikiyah artinya adalah praktek gitu. Jadi barang siapa yang mengetahui 10 ini, dia mampu untuk ya, pertama mengetahui teorinya, kemudian mengaplikasikannya ya. Mengaplikasikan di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Al-mabda'ul awwalu ya, mabda yang pertama atau poin landasan yang pertama ya, haddu ilmin nahwi ya, haddu ilmin nahwi, batasan ilmu nahwi. Maka di sini ada alamatut tansis. Ini dinamakan alamatut tansis ya. Nah, ini ada kausain di sini. Kaus di sini kausain, kausain disebut dengan alamatut tansis ya. Ta'rifuhu ya, ta'rifnya, definisinya. An-nahwu fil lughah ya. Nahwu secara bahasa. Nah, biasa kalau di perkuliahan kita sebut dengan etimologi ya, makna secara etimologi. An-nahwu fil lughati, nahwu secara bahasa, yutlaku ala iddati ma'anin, itu ditetapkan ya, atau dimutlakkan ala iddati ma'anin, atas beberapa makna ya. Minha, diantaranya yang pertama adalah asyabahu ya, wal mislu. Yang pertama adalah asyabah. Apa itu asyabah? Serupa. Wal mislu, semisal. Kaqaulika, seperti perkataanmu, Zaidun nahwu amrin. Zaidun ya, Zaid nahwu amrin, itu serupa dengan amr. Nah, ini makna pertama daripada nahwu ya. Ai yakni ya, ai ini disebut dengan huruf tafsir ya. Ai itu huruf tafsir. Ai yakni shibhuhu, serupa dengannya, wa misluhu ya, dan semisal dengannya. Ini makna yang pertama daripada nahwu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-miqdar ya. Al-miqdar itu adalah ukuran ya. Wal kamiyatu, kamiyah artinya adalah kuantitas ya. Jadi ukuran dan kuantitas. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ma'i nahwu kilo ya. Bersamaku ya, nahwu kilo, sekitar 1 kilo ya. Atau aku membawa sekitar 1 kilo, begitulah ya, biar mudah untuk menerjemahnya. Aku membawa sekitar 1 kilo. Ai ma yusawi kilo ya. Ai yakni ma yusawi ya, yang setara, yang setara dengan 1 kilo. Nah, ini makna daripada nahwu ya. Kemudian selanjutnya adalah al-jihatu. Apa itu jihah? Arah ya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, safartu nahwa Makkata, aku pergi ya, mengarah ke Mekah ya. Ai yakni jihata Makkah ya.
jihah, ya, ke arah Makkah. Ini makna yang ketiga, ya. Kemudian makna yang keempat adalah al-qasdu. Qasdu artinya bermaksud, ya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, contohnya nahautu nahwaka, ya, aku bermaksud kepadamu, itu. Ai qasadtu qasdaka, aku bermaksud menuju kepadamu. Nah, ini 4 makna daripada nahwu secara etimologi, ya. Asyabahu, al-miqdaru wal kamiyatu, al-jihatu, dan al-qasdu. Dan seperti mana kita ketahui bahwasannya makna nahwu, ya, itu ada lugatan kemudian istilahan. Apa kalau secara istilah, ya? Wan nahwu fi istilahil ulama'i, dan nahwu dalam istilah para ahli ilmu, ya. Kalau anak enggan menerjemahkan para ulama, ya, karena ulama sudah jamak ini, ya. Maka anak akan selalu menerjemahkan al-ulama, para ahli ilmu. Wan nahwu fi istilahil ulama'i, dan nahwu dalam istilah para ahli ilmu. Atau ini, ya, setelah secara etimologi maka akan ada definisi secara terminologi, ya. Terminologi artinya adalah istilah keilmuan. Huwal ilmu bil qawaidi, dia adalah ilmu, ya, dengan kaidah-kaidah. Allati yu'rafu biha, allati yang yu'rafu biha, diketahui dengannya, ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah. Ahwalu, keadaan-keadaan, awakhiril kalimati, akhir-akhir kalimat-kalimat al-arabiyyah. Ingat, kalimat di dalam bahasa Arab bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat di sini maksudnya adalah kata. Dan dengan ilmu nahwu ini diketahui bagaimana ujungnya. Ya, seperti misalkan ini wan nahwu. Nah, kenapa ini bacanya nahwu? Istilahi, kenapa istilahi? Kenapa ini al-ulama'i? Nah, ini diketahui oleh ilmu nahwu, gitu. Fi hali tarkibiha, ya, dalam kondisi, ya, penyusunannya atau dalam kondisi kalimat tersebut disusun, ya, dalam sebuah jumlah, baik secara i'raban, i'rab artinya berubah ujungnya, wa binaan, maupun dalam kondisi bina artinya tetap ujungnya, gitu. Ya, karena nanti akan bertemu dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang mu'rab, dia berubah ujungnya. Contoh di sini misalkan nahwu bisa dibaca nahwu, nahwa, nahwi, ya, nanti tergantung amil yang masuk ke dalamnya, ya, faktor penyebab perubahan. Kemudian ada juga yang harus tetap, ya. Contohnya misalkan tadi hadhihi, ya. Hadhihi dimanapun dia berada, ya, terletak di awal, di tengah, di akhir, tetap saja hadhihi, tidak boleh menjadi hadhihu atau hadhiha. Nah, ini yang pertama, definisi daripada ilmu nahwu. Kemudian al-mabda'u tsani, ya, landasan yang kedua, maudu'u ilmin nahwi, ya, maudu'u, tema ilmin nahwi, ya, tema ilmu nahwu. Maudu'u ilmi nahwi, ya, atau yang dibahas, ya, dalam ilmu nahwu apa? Al-kalimatul arabiyyatu. Dia adalah kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Dan ingat, kalimat di sini ada dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa kita. Min haitsu ikhtilaful ahwali. Min haitsu dari sisi ikhtilaful ahwali. Ingat, ya, kalau setelah haitsu itu bentuknya adalah mabni ala mayurfa'u bihi, maka min haitsu ikhtilaful ahwali, dari sisi perbedaan kondisi-kondisi, ya, al-ahwalil dakhilati, yang masuk alaiha, kepadanya. Nah, jadi nanti si kalimat Arabiah itu akan berubah, ya, karena apa? Karena faktor penyebab perubahan, gitu. Ya, jadi nanti ada amil, namanya amil, ya, amil yang menyebabkan perubahan pada kalimat tersebut.
Apakah dia dibaca marfu, mansub atau majrur? Fi hali tarkibiha, pada kondisi tarkibnya. Itu yang kedua. Kemudian al-mabda'u tsalisu, ya, landasan yang ketiga. As-samratul marjuwatu, ya, buah yang diharapkan. Min ta'alumi ilmi nahwi, dari belajar ilmu nahwi. Jadi berharap apa kita setelah mempelajari ilmu nahwi ini, ya? Maka di sini minas samaratil marjuwati min ta'alumi ilmi nahwi, ya, di antara buah-buah yang diharapkan dari belajar ilmu nahwi, yang pertama adalah fahmul Qur'anil Karimi, ya, wal hadisin nabawiyyi fahman sahihan. Yang pertama adalah memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis nabawi fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab dan hadis pun dengan bahasa Arab. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idraku i'jazil Qur'anil Karimi. Ya, mengetahui mukjizat Al-Quranul Karim. Ya. Kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Ya. Itu. Kemudian wal wukufu ala asrarihi. Ya, dan wukuf, berhenti, ala asrarihi, atas rahasia-rahasianya. Ya, asrar itu adalah bentuk jamak dari sir. Ya, kenapa? Dalam Al-Quran terdapat yang dinamakan dengan asrarul Quran, rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ketika kita telah memahami bahasa Arab, maka kita mengetahui keagungan mukjizat Al-Quran, dan kita berhenti apabila menemukan rahasianya. Kemudian yang ketiga adalah siyanatul lisani an khata'in nutqi. Ya. Siyanah ini artinya adalah himayah, menjaga lisan kita dari kesalahan berbicara. Gitu. Jadi lisan dari kesalahan berbicara, wal yadi an khata'il kitabati, dan menjaga tangan. Nah, ini wawunya atop ke sini nih, ke lisan. Ya, maka wal yadi, dan tangan. An khata'il kitabati, dari kesalahan menulis. Wal akli, ya, an khata'il fahmi, dan akal dari kesalahan memahami. Wal jawarihi an khata'il amali, Masya Allah. Dan anggota tubuh kita dari kesalahan beramal, Masya Allah. Ya. Jadi yang dijaga dengan kita mempelajari ilmu nahwu secara khususnya, bahasa Arab secara umumnya, yang pertama adalah lisan kita dari kesalahan berbicara, tangan kita dari kesalahan menulis, ya. Kemudian akal kita dari kesalahan pemahaman, dan anggota tubuh kita dari kesalahan beramal. Itu adalah landasan yang ketiga. Lanjut, landasan yang keempat. Al-mabda'ur rabi'u, ya. Nisbatu ilmi nahwi. Ya. Penisbatan ilmu nahwu kepada apa, ya? Bukan kepada siapa. Kepada apa dinisbatkan ilmu nahwi ini? Ya, disandarkan ilmu nahwi ini kepada cabang ilmu yang mana? Yunsabu ilmu nahwi ilal ulumil arabiyyati, dinisbatkan, ya, ilmu nahwi ini kepada ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian al-mabda'ul khamisu, landasan yang kelima, fadlu ilmi nahwi. Landasan yang kelima adalah keutamaan ilmu nahwi. Ilmu nahwi fadluhu azimun jiddan. Ya, ilmu nahwu keutamaannya agung sekali. Ya. Izbihi, ya, yumayyazul kalamus sahih. Yang mana dengannya, ya, yumayyazu, dibedakan, ya, al kalamus sahihu, kalam yang yang sahih, yang benar, ya, min sakimihi, ya, dari yang berpenyakitnya, gitu, ya. Atau bisa juga dibaca seperti ini, izbihi yumayyizul kalamas sahiha, ya, yang mana dengannya yumayyazu, ya, lebih tepat dibaca yumayyazu. Izbihi, yang mana dengannya yumayyazul kalamus sahihu min sakimihi, ya, dibedakan perkataan yang benar dari sakim, ya. Sakim artinya yang berpenyakit.
Wahwa, ya, dan dia adalah diamatul arabiyati, dia adalah penyangga bahasa Arab, masya Allah, ya. Wa qanunuhal a'la, dan juga qanun, ya, aturan-aturan al-a'la yang tinggi, ya. Wa yuftadahu, ya, wa yuftadahu, dan disingkap. Faqiduhu, ya, bi kasratil khata'. Dan disingkap kekurangannya, ya, bi kasratil khata'i, dengan banyaknya kesalahan. Nah, jadi dengan ilmu nahwu ini, ya, dia dipisahkan atau dibedakan, ya, al-kalamu sahih, ya, kalam yang benar, min sakimihi, dari perkataan yang berpenyakit, ya. Itu. Kemudian dia adalah penyangga bahasa Arab, ya. Wa qanunuhal a'la, dan dia adalah merupakan qanun yang tinggi, ya. Dan juga wa yuftadahu, dan disingkap dengannya faqiduhu, ya, kekurangan, ya, bi kasratil khata', ya, dengan banyaknya kesalahan, maka bisa diketahui dengan ilmu nahwu ini. Masya Allah. Al-mabda'u sadisu, landasan yang keenam. Wadi'u ilmi nahwi, ya, peletak dasar ilmu nahwu. Siapa? Wadi'u usuli ilmi nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali. Peletak dasar daripada ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'aliyu, yang mana beliau, ya, tufiya bisanati tasi'ati wa sittin, ya, beliau wafat pada tahun 69 Hijriyah rahimahullah. Wa sababu piwad'ihi, dan sebab, ya, beliau meletakkan dasar daripada ilmu nahwu ini, anna Abul Aswadi dakhala ala ibnatihi, anna Abul Aswad, bahwasanya Abul Aswad dakhala ala ibnatihi, beliau masuk ke satu ruangan, dan di ruangan tersebut ada putrinya. Faqalat lahu, maka berkata kepadanya, putrinya itu berkata, ya abati, ya, wahai ayahku, ma asyadul harri, ya. Jadi apa yang menyebabkan hari ini panas, ya, atau musim apa? Nah, musim apa yang merupakan cuaca itu panas? Itu. Fazannaha, ya, tas'aluhu, maka Abul Aswad menyangka, ya, anaknya itu bertanya, ya. Wa tastabhimu minhu, dan bertanya, meminta pemahaman kepadanya. Ayu zamanil harri asyaddu, ya, pada waktu kapan, ya, panas itu menjadi sangat tinggi, gitu. Faqala laha, maka Abul Aswad berkata kepada putrinya, syahru Safar, pada bulan Safar. Bayangkan nih, ini kenapa, ya? Karena ini salah nih, ya. Harusnya anaknya itu berkata, ya abati, ya, ma asyadal harro. Nah, harusnya begitu, ya. Ma asyadal harro, alangkah sangat panasnya. Karena sebenarnya, ya, anaknya itu bukan bertanya tentang kapan hari menjadi begitu panas, bukan itu, ya. Tapi yang dia maksudkan adalah, wahai ayahku, alangkah panasnya hari ini, begitu, ya, bukan kapan waktu cuaca menjadi panas, bukan, ya. Tapi wahai bapakku, ya, alangkah panasnya, gitu. Akan tetapi salah apa? Yaitu salah ujungnya, ya. Itu pakolat, maka berkata putrinya itu, ya abati innama, ya, akhbar tuka, ya abati, wahai ayahku, innama akhbar tuka, sesungguhnya aku ini memberitahu kepadamu, gitu, ya. Walam as'alka, dan aku, ya, tidak bertanya kepadamu, ya. Dan sigotnya itu sigot ta'ajub sebenarnya. Nah, ini, ya, maka di sini ada alamatut ta'ajub, ya. Nah, ini alamatut ta'ajub namanya. Ya, jadi menunjukkan ketakjuban tentang hari tersebut. Nah, maka di sini salah apanya? Salah ujungnya. Fa'ata Amirul Mukminin, maka kemudian Abul Aswad ad-Du'ali mendatangi Amirul Mukminin, Ali ibn Abi Thalibin, itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata, ya, Abul Aswad ad-Du'ali,
Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Zahabat lugatul Arabi, ya, telah hilang bahasanya orang Arab. Ya. Lama khalatatil ajama, ya, ketika ya, bercampur dengan ajam. Wa ausyaka, ya, dan nyaris saja in tatawala alaiha zamanun, ya, apabila berlama-lama atas hal tersebut, zamanun waktu, ya, antat mahila. Nah, antat mahila artinya adalah an yad ufa, ya, hampir saja menjadi lemah bahasa itu gitu. Ketika apa? Ketika bercampur dengan orang ajam gitu. Faqala lahu, maka berkata, siapa ini? Ali bin Abi Thalib, ya. Wa mazaka, dan apa hal tersebut atau apa yang terjadi gitu. Fa akhbarahu khabar ibnatihi, ya, maka kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali memberitahukan, ya, tentang berita anak perempuannya. Fa amarahu Aliun radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu memerintahkannya an yadoa ilman nahwi, untuk meletakkan dasar ilmu nahwi. Wa amla alaihi, dan mendiktekan kepadanya, ya, apa nih? Al kalamu kulluhu la yakhruju anismin wa fi'lin wa harfin ja'a li maknan. Al kalamu kulluhu, ya, kalam itu seluruhnya, ya, la yakhruju anismin, ya, tidak keluar dari isim wa fi'lin wa harfin, isim, fi'il, dan huruf. Nah, nanti kita belajar insyaallah, ya, mulai pertemuan ketiga kayaknya, ya. Karena kalau dilihat ini tamhid saja mungkin kita bagi ke dalam 2 pertemuan, ya. Gitu. Ja'ali maknan, ya, yang datang untuk makna. Itu summa rasama usulu, ya, atau summa, ya, rasama usula ilmin nahwi. Summa rasama usula ilmin nahwi, ya, kullah. Kemudian beliau menuliskan usula ilmin nahwi, ya, pokok-pokok ilmu nahwi, kullaha, semuanya itu. Fanaqalaha nahwiyuna, maka kemudian menukilnya para ahli nahwu, ya. Wa farra'uha, kemudian mereka membuat cabang-cabangnya. Nah, jadi peletak dasarnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali berdasarkan perintah dari Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian beliau menuliskan, ya, seluruh pokok daripada ilmu nahwu itu, ya, dan setelah itu kemudian panaqalahan nahwiyun, ya, maka memindahkannya para ahli nahwu, ya, menukil dari usul tersebut, wa farra'uha, kemudian mereka membuat cabang-cabangnya. Nah, nanti kita akan belajar insyaallah, ya. Al-mabda'us sabi'u, ya, landasan yang ketujuh, ismu ilmin nahwi, nama ilmu nahwi. Di antaranya adalah min asma'i ilmin nahwi, di antara, ya, nama-nama ilmu nahwu. Yang pertama, ya, ilmu nahwi itu sendiri, kemudian ilmu i'rab, ya, ilmu i'rab, kemudian qawaidul i'rab. Ya, jadi ilmu i'rab, kemudian qawaidul i'rab. Nantilah, ya, kita akan paham apa itu kaidah-kaidah i'rab, ya, kalau kita sudah masuk di dalamnya insyaallah. Kemudian al-mabda'us samin, landasan yang ke-8, istimdadu ilmin nahwi, sumber pengambilan ilmu nahwi. Ya, jadi perkembangan ilmu nahwi ini sumber pengambilannya diambil dari apa? Ya. Yustamaddu ilmu nahwi, atau yastamiddu ilmu nahwi madatahu, ya. Yastamiddu, mengambil ilmu nahwi, ya, ilmu nahwi madatahu, bahannya, min salasati masodiro, ya, dari 3 sumber. Yang pertama apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Atau boleh kita baca Al-Qur'anil Karim sebagai badal dari sini nih. Min salasati masodiro, maka ini dibacanya Al-Qur'anil Karimi, ya. Al-Qur'anil Karim. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnatin Nabawiyati, ya, hadis. Kemudian apa? Fasihi kalamil Arab, ya,
yaitu pembicaraan orang Arab yang fasih, gitu ya. Nah, jadi istimdad atau sumber pengambilan daripada ilmu nahwu itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah merupakan lugatil, ya, absahul lugati. Nah, dia adalah merupakan sepasih-pasihnya lugah, ya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian sunnah nabawiyah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, mayantiku anil hawa, ya, tidak berbicara berdasarkan hawanya, ya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, ya. Melainkan dia adalah merupakan wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemudian yang ketiga adalah fasihi kalamil Arab, yaitu perkataan orang Arab yang fasih, ya. Karena bahasa Arab yang sekarang tersebar di negeri Arabnya sendiri itu ada 2. Ada yang disebut dengan bahasa Arab fusha atau yang fasih, kemudian ada bahasa Arab amiyah. Nah, ini yang membedakan antara bahasa Arab akademik dengan bahasa Arab yang biasa dipakai sehari-hari. Ya, akan terasa beda. Apalagi yang mungkin pernah belajar pernah berangkat ke sana, baik belajar, ya, di Saudi atau di mana saja, umroh atau haji, ya, maka antum akan mendapati perbedaan yang begitu mencolok antara bahasa yang dipergunakan di dalam kitab dengan bahasa yang dipergunakan sehari-hari di sana, ya, di Arabnya itu sendiri. Baik. Nah, jadi dari bahasa Arab yang fasih, ya, tidak boleh dari bahasa Arab amiyah karena beda sekali. Contoh, ya, ini azhabu, ya, misalkan azhabu ila suki, saya pergi ke pasar. Tapi kalau bahasa Arab amiyahnya bukan itu. Aruhu, azhabu itu aruhu. Ya, fien tastaruh. Nah, aina tadhabu. Itu kan kalau yang fusahnya. Aina tadhabu. Tapi kalau bahasa amiyahnya fien tastaruh. Istana suwaya. Istana suwaya. Apa itu? Intazir qalilan. Masya Allah, jauh ya. Nah, seperti itu, maka yang dipakai di dalam ilmu nahwu itu adalah bahasa Arab yang fasih. Kemudian al-mabda'ut tasi'. Ya, landasan yang ke-9. Hukmus syari'i bita'alumin wa ta'limi ilmi nahwi. Jadi hukum syari', ya, hukum peletak syariat, ya, dalam mempelajari dan mengajarkan. Ya, kalau ta'alum itu mempelajari, kalau ta'lim mempelajarkan. Mengajarkan ilmu nahwi. Hukmu ta'alumi ilmi nahwi, ya, hukum belajar ilmu nahwi wa ta'limihi dan mengajarkannya fardu kifayatin. Dia adalah fardu kifayah. Idza qama bihi, ya, man yakfi, ya, saqata anil bakin. Ya, jadi apabila, ya, melakukan, ya, satu orang saja ini cukup, ya, sakoto anil bakin, maka jatuh atau gugur kewajiban dari yang lainnya. Jadi kalau melakukan satu orang saja, ya, ini fardu kifayah itu, ya, jadi melakukan seorang saja, ya, maka sakoto anil bakin, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Itu hukum daripada mempelajari bahasa Arab adalah fardu kifayah. Kemudian al-mabda'ul ashiru, ya, landasan yang ke-10, masailu ilmi nahwi, ya, permasalahan ilmu nahwi, ya. Minnal masailil lati yabhasu fiha ilmu nahwi. Minal masail, dari permasalahan-permasalahan allati yang yabhasu fiha, ya, atau yabhasu membahas, ya, fiha di dalamnya ilmu nahwi adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah raf'ul fa'ili. Nah, raf'ul fa'ili, ya, rafa'nya fa'il, wal mubtada'i wal khabari, ya, rafa'nya fa'il, mubtada dan khabar. Kemudian nasbul maf'uli, ya, nasabnya maf'ul, wal hali dan hal, wal zarfi dan zarab. Kemudian jarul mudhofi ilaih, jarnya mudhof ilaih, wa ma ba'da hurufil jar, dan apa yang setelah huruf jar.
Kemudian jazmul fi'lil mudhari'i, jazmnya fi'il mudhari'. Kemudian binaul huruf, tetapnya huruf, ya, wal fi'lil madi, dan fi'il madi, wa fi'lil amri, dan fi'il amr. Nah, inilah ya ikhwafillah azakumullah yang nanti ya, ini beberapa permasalahan sih ya. Banyak sekali nanti permasalahannya ya. Tapi ingat, yang kita pelajari dalam ilmu nahwu itu ya 3 saja, isim, fi'il, huruf, ya, isim, fi'il, huruf itu sebenarnya ya. Jadi tentang isim, kemudian tentang fi'il, dan tentang huruf. Ya, jadi nggak banyak-banyak sih ya, cuman 3 ya. Jadi itu pokoknya. Nah, nanti akan banyak cabangnya ya. Ya seperti tadi ya, yang ditulis oleh Abul Aswad Adu Ali itu kan 3 kata ya. Nah ini ya. Al-kalamu kulluhu la yakhruju an ismin wa fi'lin wa harfin. Ja'ali maknan, selesai sebenarnya ya. Kalam itu tidak keluar pembahasannya dari isim, fi'il, dan huruf ya. Datang untuk sebuah makna gitu. Itu ya. Nah, setelah dinukil oleh para ahli ilmu baru kemudian dia menghasilkan cabang yang banyak. Panaqalahan nahwiyun wa faruha. Maka menukilnya para ahli nahwu wa faruha, dan kemudian mereka mencabang-cabangnya. Nah ini ya, kan hasil pendalaman dari para ahli ilmu itu ya. Itu mungkin ya untuk malam hari ini, karena kalau dilanjut juga ini ke halaman 15 ya, terkait dengan ahamiyatu dirasati ilmi nahwi, kayaknya kita sudah terlalu malam ya. Terlalu malam ya. Sekarang sudah jam 8:42 ya. Kita buka ya diskusi dan tanya jawab. Adapun tadribat ya, ini tidak akan Ana bahas ya. Nah, ini ya. Nah, contohnya ada tadribat ya. Tadribat latihan. Itu tidak akan Ana bahas ya untuk tadribatnya. Jadi kecuali ya tadribat yang memang berkaitan dengan kaidah ya. Adapun tadribat di awal ini belum masuk kepada kaidah-kaidah ya. Nah, kecuali nanti tadribat yang memang urgent untuk kita latihan, nanti kita akan latihan bersama insya Allah ya. Nanti kita akan membahas tadribatnya. Tapi kalau tadribat yang sekarang ini tidak terlalu urgent untuk kita bahas ya. Nah, begitu, dan insya Allah pekan depan kita akan langsung ke halaman 15 ya. Halaman 15 ya. Nah, ini nanti bahasan untuk pekan yang akan datang ya. Al-faslu tsani ahamiyatu dirasati ilmi nahwi ya. Pasal yang kedua terkait dengan urgensi ya, belajar ilmu nahwu, untuk insyaallah akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Baik, masih ada waktu 15 menit ya. Mari kita buka sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin bertanya, Anda persilahkan. Silahkan yang ingin bertanya ya. Silahkan. Barangkali ada penjelasan yang kurang jelas atau terkait dengan apapun, maka silahkan ya untuk ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Silahkan, boleh buka mikrofonnya ya. Maka silahkan terkait dengan materi hari ini. Silahkan. Belum ada pertanyaan? Ya Ustaz. Silakan Pak Unan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terkait mempelajari ilmu nahwu itu kan tadi kata Ustaz hukumnya fardu kifayah ya. Betul. Tapi kalau untuk pelajar mungkin bisa wajib sifat hukumnya itu ya. Oh iya. Nah, nanti tergantung kepada nanti selanjutnya nanti pada ahamiyatu dirasati ilmi nahwi Pak. Nanti di halaman 15 itu, nah nanti akan ada aqwalul ulama ya, perkataan-perkataan para ulama terkait dengan
pentingnya ya belajar ilmu nahwu ya, bahkan ya sampai kepada bahwasannya ya sampai kepada hukumnya itu menjadi fardu ain li nafsihi gitu ya. Jadi fardu ain. Nah, tahu kan ain itu apa? Mata. Jadi ya wajib bagi orang tersebut gitu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang belajar ilmu syar'i ya. Maka dikatakan ini ada perkataan dari Malik bin Anas, saya kutip ya salah satunya atau kita tampilkan ya. Kita tampilkan di antaranya ya. Kita tampilkan nih. Perkataan dari banyak sih ya, nanti insya Allah ini pekan yang akan datang ya. Kita bahas. Nah ini. Qala Malik bin Anasin, berkata Malik bin Anas ya, rahimahullah, la utiya birajulin ya. Nah, tidak datangkan kepadaku seorang laki-laki yufassiru. Nah, dia mentafsirkan kitab Allahi ya, kitab Allah ghairu alimin bilogatil Arab ya, tanpa dia mengetahui ya bahasa Arab. Illa ja'altuhu nakalan, kecuali aku akan menimpakan kepadanya siksaan ya. Atau akan disiksa ya kalau dia tidak memahami bahasa Arab gitu ya. Bagaimana mungkin menafsirkan Al-Quran sementara bahasanya saja tidak paham gitu ya. Yang lain mungkin. Ini sebenarnya bahan untuk minggu depan ya atau pekan depan, tapi nggak apa-apa ya, kita ambil saja ya beberapa. Nah ini nih ya. La yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bi lughatil Arab tuh. La yahillu, tidak halal. Tidak halal li ahadin, bagi seseorang yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, an yatakallama fi kitabillah, dia berbicara tentang kitab Allah idza lam yakun aliman, apabila dia tidak mengetahui bilughatil Arab ya, tentang bahasa Arab gitu. Jadi tidak halal ya, haram ya. Maka betul Pak, kalau dia adalah seorang thalibul ilmi, orang yang mempelajari ilmu ya, maka harus memahami bahasa Arab ini ya, menjadi fardu ain ya. Kan tapi bagi awam ya, orang yang umum ya, awam itu kan umum ya, maka memahami bahasa Arab sesuai dengan kemampuan ya gitu ya, ala qadri ya, hasba qadrihi, sesuai dengan kemampuannya. Itu bagi awam. Tapi kalau bagi para dai ya harus gitu ya. Tapi tentu ya ada kaidah usul, ma la yudraku kullu fala yutraku kullu. Apa yang kita tidak ketahui semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya berusaha saja ya semampu kita. Itu Pak mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga yang lain ya, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Masya Allah nih baru bergabung ya dari Singapura, Ibu Nurul Hidayati. Kemudian Ibu Juminah, Masya Allah. Alhamdulillah boleh bersua ya. Paham Ibu ya? Saya guna bahasa Indonesia, paham ya? Insya Allah. Nah, Insya Allah ya, paham. Silakan yang lain ya. Kalau yang mau bertanya, kita masih ada 10 menit lagi ya. Sampai dengan jam 9. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanya. Betul ya Pak Una? Bisa dipahami ya? Terkait dengan ahamiyah. Itu ahamiyah nanti insya Allah ya. Baik Ustaz, jazakallah. Bayakum. Ini ada Pak Asep RW ya. Dari Sukabumi ya Pak ya? Betul ya? Ada Pak. Betul ya? Betul. Betul ya, dari Sukabumi, Masya Allah. Bisa bergabung kembali ya, Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak Asep? Enggak? Ya. Atau belum ada? Belum ada Ustaz. Belum ada. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini ada yang dekat juga ya, Alhamdulillah. Ada Pak Sisnu, ada dari Makassar ini ya, dari Makassar Bu Trisnawati ya. Insya Allah ini ada Pak Haji Martono, Pak Sawil, Ibu Neneng Nurbaiti ya, Ibu Juminah. Insya Allah, Alhamdulillah, syukuran Ibu boleh hadir ya. Pak Asep Saifullah, Pak Asep. Nah, kemudian ada adik saya nih. Ya, Pak Bu Ustadz, Neneng. Boleh, saya boleh. tanya. Boleh, silakan. Nggak apa-apa ya, nggak buka kamera. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, silakan. Jangan dibuka ya. Akhwat. Iya. Enggak. Iya. Ini kan saya istilahnya
sedang belajar gitu, sedang belajar untuk bisa memahami Al-Quran. Bagi kita yang sedang belajar dari ilmu nahwu, sebetulnya yang sering muncul di dalam Al-Quran itu kira-kira apa ya yang lebih banyak harus dipelajari di dalam ilmu nahwu itu? Oh ya, ya. Baik, ya, yang paling banyak harus dipelajari dalam ilmu nahwu semuanya, Bu. Nah, tapi maksudnya fokus ya. Nah, fokus kita ya di dalam ilmu nahwu ini nantinya adalah apalagi kalau untuk mempelajari terkait dengan makna ya, itu nanti kalau sudah masuk di marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, baru itu masuk ke intinya ya. Nah, terkadang ya bagi sebagian pembelajar baru belajar dasarnya saja atau madkhalnya ya, madkhalnya pengantarnya saja itu sudah ini ya. Silakan Bu Trisnawati ya. Jadi sudah meninggalkan ya pembelajaran ilmu nahwu itu ya. Padahal intinya itu adalah kalau sudah masuk di marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma, itu baru masuk di inti pembelajaran ilmu nahwunya gitu. Nah, kadang di dasar-dasarnya berhenti sehingga kemudian timbul stigma di tengah masyarakat ya, jadi ke atas tidak nyampe, ke bawah tidak napak gitu ya, jadi sama sekali tidak memberikan faidah gitu si ilmunya itu. Nah, maka oleh sebab itu yang menjadi titik tekannya dari ilmu nahwu itu justru kalau kita sudah masuk di bab marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma. Adapun kalau ya awal-awalnya itu ya dia sebagai pengantar ya, sebenarnya sebagai pengantar bagi kita, madkhal gitu ya, pembuka agar kita sebelum masuk kepada inti daripada ilmu nahwu itu ya. Apalagi kalau kita ingin bisa menerjemahkan Al-Quran ya dengan terjemah yang benar gitu. Dan bahkan tadi ditegaskan bahwasannya ya sumber pengambilan daripada ilmu nahwu itu sendiri adalah Al-Quran, hadis, dan juga kalam atau bahasa Arab yang fasih gitu ya. Nah, jadi itu Bu ya. Sudah berapa lama belajar ilmu nahwu, Bu? Saya baru belajar. Baru belajar ya. Sekelas sama Pak Unang. Oh gitu. Sekelasnya, Masya Allah. Pak Ustadz, kalau dengan kita sekarang belajar di Maki ini, itu sampai apa ya yang akan kita pelajari targetnya? Oh ya, Insya Allah nanti sampai sampai banyak. Karena nanti kita akan kan kita ada 3 nih ya, ada tafsir muyasar itu untuk memahami Al-Quran ya, kemudian hari ini nahwu ya, nah, kemudian besok Insya Allah durusul lughah ya. Ini sebenarnya tiga madah yang merupakan paket ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih banyak berinteraksi dengan bahasa Arab ya, sehingga menjadi lebih intens gitu ya interaksi kita. Mudah-mudahan dengan lebih intens kita bisa mencapai hasil yang diinginkan, terutama yang paling utama adalah memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sampai situ. Kalau kajiannya sendiri, program ngawas ini akan menjadi kajian yang berkelanjutan. Itu rencana saya. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Mudah-mudahan ya. Jadi ini ngawas ya. Makanya nama program itu ngawas ya. Bagi orang Sunda mungkin tahu ya apa makna daripada ngawas. Ngawas itu yang ngaji gitu ya. Kita mengkaji. Ya sampai kapan? Ya sampai kapanpun, mudah-mudahan selama kita masih diberikan nikmat usia, program ini insya Allah akan terus berlanjut ya. Jadi kalau sudah selesai misalkan nanti kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi, kita lanjutkan ke Syarah Alfiyah gitu ya. Kita lanjutkan ke Audahul Masalik ya, insya Allah sampai ya jangan berhenti ya sampai dengan raga berpisah dengan nyawa ini, insya Allah kita menjadi thalibul ilmi insyaallah. Jadi itu target saya untuk program ngawas ini. Makanya saya desain program ngawas ini tak ada pembatasan waktu gitu, target sekian, nggak ada. Kita lanjut saja sampai dengan sampai kapan ya, sampai kapanpun insyaallah. Mudah-mudahan
selama masih diberikan nikmat usia, kita pergunakan untuk thalabul ilmi insyaallah. Saya juga belajar ya, jadi bersama-sama lah ya. Hasil mutolaah saya sampaikan begitu ya. Hasil saya mutolaah saya sampaikan ke bapak-bapak dan ikhwah fillah di sini ya. Gitu ya untuk gambaran terkait dengan program kita gitu ya. Ya, maka nggak ada ini Pak, nggak ada apa, nggak ada evaluasi ujian, dibagi sertifikat, nggak ada. Kita ngaji saja insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa sampai kapan ya, sampai kapanpun lah kita diberikan nikmat usia. Begitu ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Ibu ya. Ya baik. Ada ini adik saya ya, ada Ustadz Syarif ya. Adik saya nih ya. Adik kandung saya, alhamdulillah bisa hadir. Adik kandung saya ya, Masya Allah ya, bisa hadir di sini. Ada Pak Koswara ya, ada Bu Nurul Hidayati dan ada Pak Deden ya, alhamdulillah bisa hadir. Ada Pak Sisno ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya, Insya Allah. Baik ya, Pak Sawil ada pertanyaan? Belum. Saya mau nanya. Mangga siapa? Pak Deden. Mangga Pak Deden. Pak Deden. Pak Deden, mangga. Ya kan kalau saya bahasa Arabnya masih nol gitu, maksudnya pernah belajar tapi ngulang-ngulang aja nggak saya apakah bisa mengikuti program ini bisa ke depannya atau bisa terganggu atau bisa Pak ya, tenang saja ya, lanjut saja ya sampai ini. Jadi nah ini yang menjadi terkadang ya kita tuh suka membatasi diri ya gitu ya. Lanjut saja insya Allah, tidak ada batasan ya, terus saja simak ya. Maka kalau kita tidak menjadi kun aliman ya, jadilah orang yang berilmu ya, au muta'alliman ya, atau orang yang mempelajari ilmu gitu, au mustami'an. Nah, kalaupun tidak selalu menjadi muta'allim, minimal jadi mustami gitu ya. Itu. Atau au muhibban. Nah, kalau nggak bisa jadi muhib, minimal sukalah kepada ilmu gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian belajar tidak gitu kan, kemudian cinta tidak gitu ya. Nah, maka lanjut saja ya Pak Deden, insya Allah walaupun mungkin naik turun dan sebagainya, lanjut saja, bisa insya Allah ya, gitu ya. Jadi nggak ada, makanya saya tidak membuat kayak program ujian begitu ya. Kita toh programnya juga online gitu kan. Dari sisa waktu yang kita miliki kita gunakan untuk belajar gitu ya. Jadi tidak ada penekanan lah kalau dalam program ini insya Allah ya. Lanjut saja, tugas kita belajar, adapun pemahaman itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu saja ya, menjalani tugas hidup kita ya untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain ya, bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain ya. Alhamdulillah ya, syukran ini yang telah hadir baik dari Bandung ya, dari Jawa Barat, Indonesia juga ada, dari Singapura alhamdulillah ya, syukran. Dari Malaysia ini belum kelihatan ya, insyaallah yang mudah-mudahan bisa terus berlanjut kajiannya. Jadi itu ya jadwalnya, hari Kamis tafsir Muyassar, kemudian hari Jumat kita belajar nahwu. Kalau besok itu belajar bahasa Arab dasar ya, pakai durusul lughah Arabiyah. Nah, kalau besok nanti kita akan banyak berinteraksi insyaallah. Ya, sampai sini dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya ya. Waalaikumsalam.